Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menerobos pos pemeriksaan. Suasana di peron menjadi tegang saat Jinshi mengucapkan kata-kata itu. Tikus besar berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tangga batu tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Banyak mata menatap tajam ke pintu masuk tangga batu. Rambut berwarna emas di tubuh mereka juga mulai berdiri, muncul seperti landak. Untuk sesaat, tidak ada yang berani untuk menyerang secara acak setelah melihat pasukan tikus penelan emas menunggu dengan sungguh-sungguh. Jumlah besar adalah salah satu yang tidak disadari oleh siapapun. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir jelas menyadari apa yang terdiri dari serangan gelombang sonik dari tikus menelan emas. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilawan. Selama pertarungan untuk kolam darah gunung surga saat itu, binatang buas ini telah menyebabkan banyak ahli menderita. Kalian semua hanya punya waktu 1 jam. Mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam akan dianggap gagal. Jinshi tidak mendesak semua orang ketika dia melihat mereka diam. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata ini dengan sikap acuh tak acuh. Ekspresi dari cukup banyak orang berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dua sosok akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat mereka keluar dari keramaian. Mereka bertukar pandangan satu sama lain sebelum segera menangkupkan tangan mereka ke Jinshi dan berkata, "Gerbang transformasi tulang, Huya dan Hu Cheng." Jinshi mengangguk. Gerbang transformasi tulang tidak jauh dari pegunungan mata surga dan agak terkenal. Tentu saja, itu secara alami lebih rendah jika dibandingkan dengan faksi seperti Wind Lightning Pavilion. Selain itu, kekuatan kedua orang ini secara kebetulan sama dengan bintang 4 dan bintang 5 Du Huang. Mereka mungkin luar biasa di tempat lain, tetapi mereka hanya bisa dianggap sebagai level menengah di tempat ini. Setelah menyapa Jinshi, Du Qi yang agak putih pucat dan kuat keluar dari tubuh mereka, segera membungkus keduanya. Keduanya tiba-tiba menginjak tanah tepat setelah Du Qi melonjak. Tubuh mereka melesat seperti petir saat mereka bergegas menaiki tangga batu. Dari cara keduanya bertindak, sepertinya mereka ingin mengisi melalui apa yang disebut susunan suara gelombang maus dalam sekali jalan. Kecepatan keduanya memang cukup cepat. Setelah sekejap, mereka telah menyerang lebih dari 100 meter. Pada saat ini juga rambut pada tikus penelan emas yang padat di sekitar tangga batu berdiri tegak. Setelah itu, mereka membuka mulut yang penuh dengan gigi tajam, pekik. Pekik! Teriakan tajam, yang sepertinya mampu menembus jiwa seseorang membawa riak yang tidak biasa, seperti nada suara iblis, tiba-tiba muncul. Ini segera menyebar ke segala arah. Kedua sosok itu tiba-tiba berhenti ketika gelombang sonik muncul. Wajah mereka dengan cepat menjadi pucat, tetapi mereka tidak segera dikalahkan. Mereka menahan gejolak Du Qi di dalam tubuh mereka saat jari kaki mereka menekan tangga batu dan melesat keluar. Gruk! Mereka menahan gelombang sonik yang datang dari segala arah, dan maju 10 meter sebelum tubuh mereka berdua sekali lagi menegang. 2 suap darah segar dimuntahkan. Tubuh mereka sepertinya mengalami pukulan berat saat mereka terbang mundur. Akhirnya, mereka mendarat dengan keras di atas panggung di depan tatapan semua orang. Seteguk darah segar lagi dimuntahkan. Cukup banyak orang di peron mendesah dengan menyesal saat melihat ini. Susunan suara sialan ini memang merepotkan untuk ditangani. Gagal. Jinshi menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata. 2 orang dari Bone Transforming Gate hanya bisa menggelengkan kepala setelah mendengar ini.
Mereka berjuang untuk bangun dan berdiri di samping dengan enggan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berharap akan ada kurang dari 8 orang yang bisa melewati deretan suara ini. Jadi, mereka mungkin masih punya kesempatan. Siapa selanjutnya? Tatapan Jin Shi menyapu dan sekali lagi bertanya. Platform sekali lagi sunyi ketika kata-kata ini diucapkan. Xiao Yan, Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya tidak menjawab. Meskipun mereka diburu waktu, tidak perlu terburu-buru sekarang. Seseorang seharusnya tidak mengabaikan mengasah kapaknya sebelum memotong kayu. Jika mereka mengamati deretan suara, mungkin ada peluang yang lebih besar bagi mereka untuk berhasil melewatinya. 4 orang lainnya melangkah di tengah keheningan ini. Dari kelihatannya, mereka sepertinya berencana menggunakan nomor mereka untuk menerobos paksa. Jin Shi tanpa sadar menggerakkan mulutnya ketika dia melihat 4 orang menyerbu bersama. Ada benang ejekan di wajahnya. Mengandalkan angka tidak akan memungkinkan seseorang untuk menerobos susunan suara gelombang maus ini. Itu memang seperti yang diharapkan Jin Shi. Tidak lama setelah ke-4 orang ini menaiki tangga batu, 2 orang di depan dikirim terbang kembali oleh suara aneh yang menusuk jiwa bahkan sebelum mereka menutupi setengah perjalanan. Setelah itu, mereka dengan sedih mendarat di peron. Dari tampang nafas mereka yang lelah, terlihat jelas bahwa mereka menderita luka serius. Gagal, lanjutkan. Jin Shi mengangkat matanya, melirik orang-orang yang hadir, dan dengan malas berbicara, Xiao Yan menyaksikan orang-orang melangkah maju untuk menantang pos pemeriksaan hanya untuk akhirnya kembali dengan kegagalan ke bagian belakang peron. Hasilnya, matanya menjadi sedikit serius. Kesulitan susunan suara ini tampaknya lebih sulit dari yang dia duga. Di antara para penantang sebelumnya, ada juga beberapa orang yang mengetahui teknik do gelombang sonik. Namun, gelombang sonik yang mereka keluarkan tidak hanya gagal membuat mereka berhasil mengisi melalui pos pemeriksaan, tetapi malah berakhir diguncang oleh gelombang sonik pasang tikus. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali setelah 2 gelombang suara itu bertabrakan. Meskipun mereka gagal, 1 orang telah melakukan perjalanan terjauh di antara mereka yang pernah mencobanya. Jika gelombang sonik do teknik W-nya mampu menahan gelombang sonik yang dipancarkan dari begitu banyak tikus penelan emas, kemungkinan dia akan benar-benar berhasil menerobos masuk, sementara tantangan terus berlanjut, orang yang berpartisipasi meningkat. Waktu mereka berhasil bertahan saat menghadapi deretan suara menjadi lebih lama. Ini menyebabkan cukup banyak orang merasa agak bersemangat. Bagaimanapun, bahkan jika mereka bukan orang yang menerobos masuk, mereka setidaknya bisa merasakan harapan. Tangan Xiao Yan tanpa sadar membelai dagunya setelah orang lain dikalahkan. Kekuatan orang ini sekitar 7 bintang Du Huang atau lebih, yang mirip dengan kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Namun, orang ini masih terpukul mundur oleh gelombang sonik saat dia masih berada sekitar 100 meter dari puncak gunung. Gelombang desahan lainnya terdengar dari peron ketika mereka melihat orang ini gagal. Segera, sosok berwarna-warni perlahan melangkah maju menjadi salah satu titik fokus di peron. Tindakan Nona Feng secara alami menarik perhatian semua orang yang hadir. Cukup banyak orang yang langsung fokus. Dengan kekuatan wanita ini, dia dianggap sebagai eksistensi teratas di antara semua orang yang hadir. Bahkan jika dia tidak dapat menembus susunan suara ini, kemungkinan hampir tidak ada orang yang berhasil melewatinya. Wajah malas Jin Shi mengungkapkan ekspresi tertarik ketika dia melihat Nona Feng berjalan keluar. Dia telah mendengar sedikit tentang di sini. Dengan bisa menjadi penerus yang paling mungkin dari faksi seperti Wind Lightning Pavilion, sepertinya tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki kemampuan. Jin Shi sangat tertarik dengan penampilannya hari ini.
Feng Qing'er dari Wind Lightning Pavilion menyapa tetua Jinshi. Guru telah menyuruh saya untuk mewakilinya dan mengirimkan salam sebelum saya pergi. Wanita berpakaian warna-warni berjalan ke depan tangga batu dan tersenyum saat dia berbicara dengan Jinshi. Jinshi tersenyum tipis ketika mendengar ini. Dia berkata, "Bantu saya berterima kasih pada Lei Zunze atas perhatiannya. Aku akan pergi ke Wind Lightning Pavilion untuk menemuinya jika ada kesempatan di masa depan." Apakah Feng Qing'er namanya? Lei Zunze, memang. Benar-benar mustahil bagi Wind Lightning Pavilion untuk memiliki posisi seperti itu di Central Plains jika mereka tidak memiliki Douzun. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya dan bergumam pelan pada dirinya sendiri setelah mendengar percakapan singkat antara Feng Qing'er dan Jinshi. Feng Qing'er mengobrol dengan sopan di depan tangga batu sebelum dia berhenti berbicara. Matanya yang cantik beralih ke tangga batu yang menuju ke puncak gunung. Setelah itu, dia melihat ke arah tikus menelan emas yang padat di sekitarnya. Kehormatan juga muncul di wajahnya. Cahaya perak cerah dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum segera membungkusnya. Mulai. Jinshi melambaikan tangannya dan berkata setelah melihat cahaya perak muncul di tubuh Feng Qing'er. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika tubuh indah Feng Qing'er tiba-tiba bergetar. Dia segera berubah menjadi garis perak yang melesat ke arah puncak gunung dengan kecepatan yang menakutkan. Dari kelihatannya, sepertinya dia berencana untuk mendapatkan kemenangan menggunakan kecepatannya. Namun, harus dikatakan bahwa kecepatan wanita ini memang sangat cepat. Bahkan mata Xiao Yan mengungkapkan keterkejutan. Wanita ini memang bukan orang yang sederhana. Pekikan. Gelombang sonik tajam berubah menjadi riak yang menyebar dengan cepat saat ini. Ketika gelombang sonik bersentuhan dengan tubuh Feng Qing'er, tubuhnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, kecepatannya melonjak dan beberapa bayangan muncul di langit. Bayangan-bayangan ini segera hancur di bawah gelombang sonik yang menyebar. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan cukup banyak orang di peron mengeluarkan seruan. Melihat dari sudut mereka, tampaknya gelombang sonik pun kesulitan mengejar Feng Qing'er. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengikuti dari belakang dan menghancurkan bayangan yang muncul satu demi satu. Jinshi menyipitkan matanya saat dia melihat sosok yang telah berubah menjadi petir. Dia tanpa sadar mengangguk. Kecepatan wanita ini memang menakutkan. Sepertinya dia sudah berlatih gerakan 3000 petir Wind Lightning Pavilion ke tingkat tertinggi. Ci! Suara angin kencang muncul di ujung jauh tangga batu. Segera, tubuh cantik Feng Qing'er melompat dan dengan mantap mendarat di atas batu. Dia memandang rendah semua orang yang berdiri di tengah pegunungan dari atas. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup lewat dan rambut panjangnya terbawa arus. Dia memiliki aura mulia seorang ratu. Feng Qing'er berhasil melewati pos pemeriksaan. Jinshi menarik matanya. Suaranya yang tenang akhirnya mengandung sedikit fluktuasi. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan orang yang paling luar biasa di antara generasi muda di suku tikus menelan emas mereka tidak dapat dibandingkan. Wind Lightning Pavilion ini memang memiliki penerus. Feng Qing'er adalah orang pertama yang berhasil melewati pos pemeriksaan. Ini telah menyebabkan orang-orang di peron berubah menjadi keributan. Ini terutama terjadi pada Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan. Menjadi anggota dari 4 paviliun, mereka tentu saja tidak ingin kalah dari paviliun sebelumnya di tempat seperti itu. Xiao Yan juga tersenyum saat dia melihat keributan tempat itu. Tatapannya melihat ke puncak gunung yang jauh dan secara kebetulan bertemu dengan Feng Qing'er. Tatapan memprovokasi di mata pihak lain benar-benar terserap dalam pandangannya, ikuti saja aku.
aku akan menuntunmu melewatinya. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Nalan Yanran. Dia tidak menunggunya menjawab ketika dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu. Nalan Yanran terkejut saat melihat punggung kurus itu. Dia segera mengatupkan giginya dan dengan sigap mengikuti. Karena Xiao Yan telah membuka mulutnya, dia harus menemaninya untuk mencobanya bahkan jika dia gagal pada akhirnya. Dia memiliki kepercayaan diri yang tidak diketahui pada yang pertama. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.